Dan besoknya, pada tanggal 15 April tahun 1987, tragedi mengerikan pun terjadi. Jika semua korban Pak Suwirjo ini dihitung, kurang lebih berjumlah 37 orang. Yo, what's up bro? Balik lagi bareng gua Yan. Gimana kabarnya bro? Sehat dan sukses terus lah ya pastinya ya. Gua doain semuanya biar sehat terus, sukses terus juga. Di video kali ini gua akan menceritakan lagi cerita horor ke lu semua, kisah mengerikan ke lu semua, yaitu kisah dari seorang pria atau seorang bapak-bapak yang berhasil membantai puluhan orang dalam waktu kurang dari 24 jam. Yaitu kisah Pak Suwirjo atau kisah Pak Wirjo. Mungkin di luar sana udah banyak yang menceritakan kisah ini atau kasus ini karena ini saking mengerikannya, anjing, saking udahlah. Tapi di sini gua akan menceritakan kisah Pak Suwirjo atau Pak Wirjo ini dengan versi gua sendiri. Tapi sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita doain dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Semoga arwah Pak Wirjo dan semua korbannya itu diampuni dosanya dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. Oke, so tanpa lama-lama, tanpa banyak bacot, basa-basi, tek-tek bengek segala rupa inti namalah, kita langsung aja ke ceritanya. Oke, di sini gue mulai dari profilnya dulu. Pak Suwirjo atau Pak Wirjo itu lahir di Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Beliau merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Gak banyak informasi yang menceritakan secara detail tentang profil Pak Suwirjo ini. Ya malum lah ya, karena zaman dulu teknologi belum secanggih sekarang dan media juga belum sebanyak sekarang, belum secanggih sekarang juga. Tapi Pak Wirjo ini sangat terkenal sebagai orang yang sangat temperamental. Beliau ini gampang sekali marah meskipun oleh hal-hal kecil. Dan ini yang membuat beliau sangat ditakuti di daerahnya dan oleh orang-orang sekitarnya. Saking temperamentalnya beliau bahkan hampir pernah menghabisi ibunya sendiri menggunakan keris. Dikarenakan beliau ini mengeluh masalah ekonomi pada ibunya. Tapi untungnya pada saat itu ibunya beliau berhasil selamat. Padahal beliau ini mendapatkan warisan yang cukup banyak dikarenakan orang tua beliau ini dikenal dengan orang yang berada di kampungnya. Tapi ya itu, kekayaannya, warisannya itu tidak bertahan lama karena kebiasaan beliau yang hobi main judi dan mabok-mabokan. Nah kan gara-gara judi, gara-gara mabok gitu kan. Padahal Bang Haji Roma sendiri juga udah pernah ngingetin ke kita kan. Walaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Anjing. Jadi buat lu semua nih ya, yang lagi ngadu nasib nih ke si Bah Zeus nih, ke si Bah Zeus. Ingat bro, si jago-jagonya Bah Zeus itu kalah sama Kratos anjing. Pak Wirjo sendiri bekerja sebagai petani. Dan dari pekerjaannya ini, Pak Wirjo ini dipertemukan dengan seorang perempuan yang bernama Indara dan menikahinya. Tapi selama bertahun-tahun menikah, beliau belum juga dikaruniai seorang anak dan pada akhirnya beliau mengadopsi seorang anak perempuan yang bernama Sri Reni. Gak ada informasi jelas tentang siapa orang tua Sri Reni yang sebenarnya, entah itu beliau orang tuanya siapa dan berasal dari keluarga mana, itu gak ada informasi yang menyebutkan. Dikisahkan selain mempunyai pengontrolan emosi yang sangat buruk, Pak Suwirjo atau Pak Wirjo ini juga mempunyai kelakuan aneh, yaitu mempunyai nafsu makan yang sangat tinggi, bahkan bisa dibilang sangat jauh berbeda dengan manusia konvensional pada umumnya. Keanehan yang pertama, beliau ini pernah memakan nasi goreng yang dibuatnya sendiri dari beras sebanyak 5 kg dan 1 botol minyak. Dan makanan sebanyak itu beliau habiskan sendiri. Keanehan yang kedua ini diceritakan langsung oleh pamannya yang bernama Pak Sutijo. Bahwasannya Pak Wirjo ini pernah makan bersama pamannya. Dan Pak Wirjo ini mampu menghabiskan makanan sebanyak 5 piring. Padahal kondisi keuangan Pak Wirjo saat itu sedang berada di titik terendah.
Tapi meskipun begitu, sang pemilik warung itu tidak berani untuk menegur. Karena seperti yang gue ceritain tadi di awal, Pak Suwirjo atau Pak Wirjo ini orangnya sangat temperamental. Apalagi jika disinggung soal uang. Keanehan yang ketiga ini juga diceritakan langsung oleh pamannya sendiri, bahwasannya keponakannya yang bernama Pak Suwirjo ini pernah memakan rujak pepaya sebanyak 1 ember. Beliau mencampur beberapa pepaya dengan 2 kilogram cabai, dan lagi-lagi semua makanan tersebut dihabiskan sendiri. Dan lo tahu cara menghilangkan pedas ala Pak Suwirjo setelah memakan rujak pepaya tersebut? Beliau memakan 50 butir telur pindang sendiri. Edan tetah. Menurut pamannya sendiri, sebenarnya masih banyak kelakuan aneh Pak Suwirjo. Tapi ya, pamannya cuma bisa ngelus dada sambil bilang, "Ya alo aing edan pisan kieu anjing." Dan itulah sedikit profil tentang Pak Suwirjo atau Pak Wirjo. Sekarang gue akan lanjut ke kronologi pembantaian yang dilakukan Pak Suwirjo. Pada hari Selasa tanggal 14 April tahun 1987, paman Pak Suwirjo yang bernama Pak Sutijo ini sedang mendapati keponakannya sedang mengasah salah satu benda tajam yang bernama jombret. Pak Sutijo lalu bertanya kepada keponakannya, "Mana kernaon ngasah jombret?" "Ah biasa we mang, ieu mah istilah kata kerjaga-jaga." Dan besoknya pada tanggal 15 April tahun 1987, tragedi mengerikan pun terjadi. Semua bermulai dari pertengkarannya bersama sang istri. Saat itu Pak Suwirjo yang masih kesal ini memutuskan untuk pulang ke rumah dan membawa jombret yang dia asah kemarin untuk membunuh istrinya. Tapi untungnya saat itu istrinya berhasil kabur dan melarikan diri ke rumah orang tuanya. Pak Wirjo yang mempunyai firasat bahwa istrinya ini melarikan diri ke rumah orang tuanya, ini langsung menyusul. Sesampainya di rumah mertuanya, Pak Wirjo ini memaksa istrinya untuk pulang bersama. Tapi ya, istrinya menolak dengan tegas permintaan Pak Suwirjo untuk pulang bersamanya. Pak Wirjo pun pulang dengan perasaan sangat marah, sangat kesal lantaran istrinya menolak ajakannya untuk pulang bersamanya. Sesampainya di rumah, Pak Suwirjo ini melihat anak angkatnya yang bernama Sri Reni ini sedang bermain di gundukan pasir bersama temannya yang bernama Arabia. Ini gak tahu setan apa ya yang ngerasukin tubuh Pak Suwirjo. Beliau ini langsung berlari ke arah keduanya dan mengayunkan jombret ke arah anak angkatnya yang bernama Reni. Tapi untungnya dengan kuasa Gusti Allah, Sri Reni yang anak angkatnya Pak Suwirjo ini berhasil menghindar dan berlari. Tapi naas bagi Arabia, teman anak angkatnya, Arabia yang saat itu masih berusia 4 tahun, harus meregang nyawa dengan kondisi kepala terputus dari badannya karena terkena sabetan jombret Pak Suwirjo. Setelah membunuh Arabia, teman anak angkatnya sendiri, Pak Suwirjo ini mendatangi salah satu rumah tetangganya yang bernama Pak Maskur yang berusia 80 tahun. Tanpa basa-basi baso tahu, beliau langsung sekonyong-konyong menyabet leher istri Pak Maskur sampai terputus. Pak Maskur yang datang untuk menolong istrinya ini juga langsung disabet lehernya oleh Pak Suwirjo. Pasangan suami istri ini pun tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Setelah membunuh Pak Maskur dan istrinya, Pak Suwirjo ini lalu berjalan menyusuri desa ke arah sawah. Sesampainya di sawah, lagi-lagi Pak Suwirjo tanpa alasan yang jelas ini menyerang orang-orang yang sedang bekerja di sawah secara brutal dan membabi. Beberapa orang berhasil selamat dan kabur sambil berteriak histeris. Mbah Sukar yang saat itu selaku hansip di desa sebelah ini mendengar adanya beberapa orang berteriak meminta tolong. Dan Mbah Sukar pun berlari ke arah timur untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di samping itu,
Pak Suwirjo yang sudah berhasil membunuh beberapa orang yang sedang bekerja di sawah ini melanjutkan perjalanannya ke arah barat. Di tengah perjalanannya, Pak Suwirjo ini bertemu dengan seorang pelajar perempuan bernama Istiana yang berusia 15 tahun. Istiana yang pada saat babi motor anjing, Istiana yang saat itu melihat Pak Suwirjo berjalan sambil membawa jombret dengan penuh darah di sekujur tubuhnya, ini langsung berteriak. Dan lo tahu apa yang bakal terjadi? Pak Suwirjo ini langsung berlari ke arah Istiana dan tanpa ampun langsung menyabet leher Istiana. Mbah Sukar yang tadi berlari ke arah timur ini akhirnya bertemu dengan beberapa warga yang selamat dari keedanan Pak Suwirjo. Beberapa orang yang selamat ini mengabarkan kepada Mbah Sukar bahwasannya orang yang selama ini mereka takuti, yaitu Pak Suwirjo, ini sedang mengamuk di sawah dan berhasil membunuh beberapa orang di sana. Mbah Sukar yang mendengar kabar ini kaget bukan main, karena sosok yang mereka takuti, sosok yang beliau takuti juga, ini sedang mengamuk dan sedang hilang kendali. Mbah Sukar dan beberapa orang yang selamat dari keamukan Pak Suwirjo ini mengabari ke semua orang, ke semua warga, bahwasannya Suwirjo ini sedang mengamuk dan hilang kendali. Beberapa dari mereka dimintai pertolongan untuk segera menangkap Pak Suwirjo, dan beberapa dari mereka juga dimintai untuk mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat agar tidak dimasuki oleh Pak Suwirjo. Beberapa warga yang cukup berani ini memutuskan untuk mencari dengan segera keberadaan Pak Suwirjo yang sangat membahayakan. Anggota Kamra atau keamanan rakyat bahkan sampai dikerahkan pada saat itu untuk mencari keberadaan Pak Suwirjo. Tapi sayang, mereka malah menemukan beberapa korban Pak Suwirjo dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yaitu luka menganga di bagian leher karena sabetan jombret. Jami selaku anggota Kamra ini tidak sengaja bertemu dengan Pak Suwirjo saat sedang berjalan sendiri mencari keberadaan Pak Suwirjo. Tiba-tiba sekonyong-konyong tanpa alasan yang jelas lagi, Pak Suwirjo ini langsung menyerang Jami dengan jombretnya. Beberapa serangan Pak Suwirjo ini berhasil dihindari oleh Jami karena memang Jami ini mempunyai ilmu bela diri, yaitu silat. Istilah kata kalau Jami ini tidak mempunyai ilmu bela diri silat, mungkin beliau akan bernasib sama seperti korban Pak Suwirjo yang lainnya. Tapi sayang, dua jarinya terputus karena menangkis salah satu serangan Pak Suwirjo yang tidak bisa Jami hindari. Jami pun memutuskan untuk berlari menjauh dan meminta pertolongan warga yang lain. Karena istilah kata, Pak Suwirjo ini kebal terhadap semua serangan, termasuk tembakan dan juga peluru gotri. Tapi tidak dengan jarum aboket. Nah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Banyuwangi saat itu berubah menjadi daerah yang sangat mencekam karena salah satu dari amukan warganya yang bernama Suwirjo, yang istilah kata adalah manusia yang paling ditakuti di daerah tersebut. Bahkan pada saat itu sekolah sampai dipulangkan dan diliburkan. Orang-orang tidak ada yang berani keluar dari rumah. Mereka mengunci rapat-rapat pintu rumah mereka karena istilah kata mereka tuh tahu orang yang sedang mengamuk di luar sana adalah Suwirjo. Polisi dan tentara bahkan sampai dikerahkan untuk mencari dan menangkap Suwirjo. Tapi sampai hari berganti malam, mereka belum juga berhasil menemukan seorang Suwirjo. Malam itu khususnya kaum perempuan tidak bisa tidur nyenyak karena teror Pak Wirjo. Masih ingat dengan Mbah Sukar selaku hansip yang ada di tengah cerita tadi? Beliau harus menelan rasa pahit karena ibunya sendiri, itu orang yang paling dia sayangi, menjadi salah satu korban kekejaman Pak Wirjo. Saat itu Mbah Sukar hendak pulang dan mengamankan keluarganya.
Tapi beliau malah mendapati ibunya sendiri ini sudah tewas dengan luka di leher bagian belakang yang cukup menganga. Melihat orang yang sangat dicintainya ini tewas secara mengenaskan, Mbah Sukar lalu mengambil sebilah parang dan berlari mencari keberadaan Pak Suwirjo untuk menantangnya bertarung. Besoknya, pada tanggal 16 April tahun 1987, ada salah satu warga yang melihat Pak Suwirjo sedang berjalan ke arah sungai di Dusun Delik, Desa Kemiren. Salah satu warga itu pun langsung berlari dan segera mengabarkan apa yang dia lihat kepada Pak Sutijo selaku pamannya Pak Suwirjo. Pak Sutijo yang mendengar kabar tersebut langsung bergerak bersama semua warga, tidak terkecuali polisi dan juga tentara, untuk menangkap Pak Suwirjo. Sesampainya di lokasi, alangkah terkejutnya semua orang karena mendapati Pak Suwirjo ini menggantung di akar tumbuhan dengan ikat kepala melilit di lehernya. Pak Suwirjo ditemukan tewas dengan cara bunuh diri. Para warga, polisi, dan juga tentara pada akhirnya bekerja sama untuk menurunkan jasad Pak Wirjo. Sewaktu jasadnya sedang diturunkan, tiba-tiba kakinya bergerak. Warga, polisi, juga tentara itu lari ketakutan, termasuk Mbah Sukar yang tadi itu menantang Pak Suwirjo untuk bertarung. Pak Suwirjo lalu dimakamkan pada keesokan harinya. Jika semua korban Pak Suwirjo ini dihitung, kurang lebih berjumlah 37 orang. 20 orang diantaranya tewas dan sisanya masih bisa diselamatkan. Dan korban Pak Suwirjo diantaranya adalah petani, siswi SMP, anggota Kamra, dan beberapa warga lainnya. Setelah kejadian mengerikan Pak Suwirjo, semua korban ini dibawa ke RSUD Blambangan. Menurut kesaksian Pak Suherman yang saat itu menjabat sebagai petugas medis di RSUD Blambangan, beliau mengatakan bahwasannya kamar mayat dan juga beberapa ruangan lainnya itu kelebihan kapasitas. Bahkan sampai ada beberapa korban yang selamat itu harus terpaksa tergeletak di lantai dengan alas seadanya. Kondisi ini diperparah dengan terus berdatangannya keluarga korban yang semakin memenuhi RSUD Blambangan. Semua korban Pak Suwirjo itu mengalami luka yang sama, yaitu luka menganga di bagian leher dan kepala. Semua korban yang dibawa ke RSUD Blambangan itu bersimbah darah segar. Saking banyaknya korban, semua tenaga medis itu dikerahkan, tidak terkecuali dengan perawat magang. Bahkan menurut Pak Suherman, butuh waktu sampai berhari-hari untuk menghilangkan bau amis di area rumah sakit yang ditinggalkan oleh semua korban Pak Suwirjo. Nah, itulah kisah mengerikan dari Pak Suwirjo yang berhasil membantai puluhan orang kurang dari waktu 24 jam. Ini ngeri sih menurut gue, asli ngeri. Karena Pak Suwirjo ini membantai segitu banyak orang dengan alasan yang kurang masuk akal. Bahkan menurut gue ini lebih ke gak masuk akal ani. Karena gini ya, orang-orang yang beliau bantai itu dari sekian puluh banyak, itu orang-orang yang gak bersalah dan gak punya masalah sebenarnya sama beliau. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, emang kayak gitu. Orang-orang yang udah keasupan juri-jarian atau kesurupan tuh ya emang kayak gitu, susah buat dikontrol. Oke, segitu aja mungkin buat video kali ini, buat malam Jumat kali ini. Maaf banget kalau misalnya dari cerita yang gua sampein itu ada yang kurang atau bahkan salah. Gua mohon koreksi gua di kolom komentar. Thank you gede buat lu yang udah klik video ini, apalagi yang udah nonton video ini sampai beres. Lu balad aing pisan. Balad aing pisan. Segitu aja buat video kali ini. Terakhir, gua Ian, chill out.